Kebetulan video kali ini itu sesuai dengan request dari di tengahnya luar biasa. Toyota memberikan apresiasi buat penumpang di baris kedua dan baris ketiga nih. Nah, sekarang kita lihat perubahan besar yang cukup radikal di mobil ini dibandingkan dengan Rush generasi sebelumnya adalah slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. Halo, ketemu lagi di channel YouTube Dad's Hobby. Toyota Rush. Sebenarnya ini mobil baru, nggak juga. Ini mobil keluar pertama kali di 2018, udah 4 tahun. Tapi entah kenapa, mobil ini nih masih punya magnet besar di kalangan keluarga di Indonesia. Mobil SUV yang punya ground clearance tertinggi di kelasnya. Wow, mobilnya menggiurkan. Tapi seperti biasa, sebelum kita muat jauh tentang video mobil Toyota Rush GR Sport ini, terima kasih Pak Dian Anton sudah mensupport video kami. Buat kalian yang mau cari info detail mobil Toyota, promo pembelian, hubungi Pak Dian Anton. Oke, lanjut ke mobilnya. Secara keseluruhan, mobil ini adalah mobil dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Terios yang benar-benar mirip dan memang sama banget, nggak ada perbedaan dari segi eksteriornya. Kalau berbicara secara tampilan mobil, ini sih benar-benar ada sentuhan yang memang kalau pemilik atau owner Toyota Rush sebelumnya, yang di generasi sebelumnya, ini benar luar biasa berubah total. Dimana kalau yang Toyota Rush sebelumnya itu adalah mobil yang terkesan kotak-kotak. Sekarang ini adalah mobil yang benar-benar gennya SUV ini ditempel banget semua di sini. Kebetulan mobil ini adalah tipe GR Sport, Gazoo Racing Sport, yang memang tipe tertinggi dari varian Toyota Rush. Ada dua ya, tipe G, dan yang tertinggi adalah GR Sport, di mana masing-masingnya ada tipe transmisi matic dan manual. Secara tampilan depan, grillnya ini sudah dibikin sangat luas dan besar. Terus dengan aksen dari piano black di setiap grillnya membuat mobil ini serasa serasi dan memang kekar banget. Terus memang sayangnya biasanya di mobil itu udah ada kamera 360, di saudaranya itu udah pakai kamera 360 ya. Cuman ini belum, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. GR Sport, nah dimana kalau secara tampilan ini udah ada front side skirt yang menambah kesan sporty, kayak seperti body spoiler. Lalu untuk segi fog lampnya ini sudah dilapisin atau diberi sentuhan casing kekar-kekar ya. Ini ada body-body yang membuat dia lebih lebar dan kokoh. Lampunya, headlamp dari kiri dan kanan, headlampnya sudah terlihat pipih dan benar-benar tipis, tapi pencahayaannya ini ada full LED, dimana kalau malam itu terang banget ya, benar-benar terang. Lampu sennya, sayangnya lampu sennya masih pakai bohlam. Mobil ini masih mengusung tipe mesin 1500 cc, dimana kalau secara dapur pacu dari mesin 1500 cc ini, secara konsumsi bahan bakar memang tidak bisa dibilang konsumsi BBM yang sangat irit ya. Namun kompensasi dari mesin yang sudah menggunakan dual VVTi ini 1500 cc namun tangguh dan cukup efisien di kelasnya. Mobil ini dari depan ke belakang, ke depan lagi, capek karena apa? Mobilnya panjang. Ini benar mobil keluarga yang lega. Nanti kita buktiin di dalamnya. Ini benar mobil lega, dan tadi seperti yang di awal dibilang, SUV ini benar-benar masih sangat memikat hati para konsumen setia Toyota di Indonesia. Kenapa? Karena mobil ini sekarang udah berubah total dari generasi Rush sebelumnya. Ground clearance-nya ini adalah mobil SUV dengan ground clearance tertinggi di kelasnya. Menurut data teori secara garis kertas, ground clearance-nya ini sampai 220 mm atau 22 cm. Tinggi banget kan? Dan memang secara ground clearance tinggi tidak mempengaruhi dari aerodinamis atau kestabilan mobilnya, karena mobil ini sudah beberapa kali dites memang stabil untuk kecepatan tinggi dan enak dibawa di jalan raya. Secara keseluruhan, mobil ini memang terlihat sangat lebar dan luas. Ada roof rail ya, kalau di atas ini masih ada roof railnya, walaupun terkesan material plastik sehingga tidak terlalu terlihat. Spionnya sudah electric retractable mirror, bisa melipat sendiri, dan sudah pasti ada lampu sennya ya. Tapi sayangnya di kamera kiri tadi dia belum ada kamera safety-nya ya, jadi masih agak kurang gitu kan. Tapi sudah pakai keyless, jadi udah bisa langsung dipencet aja nih kalau mau mengunci dan membuka pintunya. Oke, kemudian dari profil bannya sendiri
Ban yang diusung sekarang ini sudah pakai ban dari 215 per 60, ringnya 17 in loh. Wow, sporty banget kan. Ringnya 17 in, dual tone velgnya dengan profil velg seperti kayak senjata gitu ya, tajam. Terus sudah dibekali dengan rem cakram. Tapi di belakang, sayangnya rem belakangnya ini masih pakai rem tromol. Ya sayang banget sih ya, harusnya sudah pakai cakram juga. Apalagi ini sudah menggadang-gadang dari embel-embel sebuah merek atau aksesoris tertinggi, GR Sport, Gazoo Racing Sport. Talang airnya belum ada di bagian belakang, jadi hanya tengah dan depan. Itu aja sih. Gimana kalau secara keseruan atau puas nikmat di dalam interiornya? Ayo ikutin lagi. Naik di mobil GR Sport. Nih, sekarang sudah di dalam interior Toyota Rush GR Sport. Tadi udah sedikit diulas tentang eksteriornya. Kebetulan video kali ini itu sesuai dengan request dari salah satu komentar di That's Hobby. Mbak Esti, mobilnya keren loh. Interiornya enak nih. Mobilnya keren nih. Di dalam nih Mbak Esti, ini kita lihat. Bukan hanya Mbak Esti semuanya. Nah, kita udah di dalam nih interiornya. Toyota Rush ini sudah GR Sport dan setirnya memang sama ya, semua tipe juga. Ada untuk pengaturan dan ada untuk mode dari entertain, mode dari speedometer displaynya, up down volume, penjawab telepon otomatis. Terus ada biasa style untuk mana nih? Ya, ini dia. Tilt steering dan teleskopik. Oh, salah. Cuman tilt steering doang, nggak teleskopik tuh. Ya, nggak apa-apa lah. Mobil juga udah enak kok. Tampilan dari speedometernya, kita mulai dari tampilan speedometernya. Memang secara MID-nya dia masih didominasi dengan analog ya, belum MID full digital. Terus kita berbicara dari segi kanan dulu nih. Dari segi kanan nih ada tombol electric starternya sudah dengan aksen dari GR Sport. Terus ada traction stability control. Terus kalau di konsol lampu dia sudah ada off, auto, lampu kecil, lampu besar yang udah full LED. Ada fog lamp dan lampu sen seperti biasa, dan di sebelah kiri ada rear wiper dan front wiper, tapi memang mobil ini belum ada front atau rear defogger. Balik lagi sedikit ke speedometer. Nah, di speedometer ini displaynya disampaikan ya seperti biasa ya, ada indikator bensin, transmisinya, kalau untuk matic, kecepatan dan RPM semua sudah ada, dan tampilan-tampilan seperti standarnya mobil. Kita berbicara saja ke materialnya terlebih dahulu. Materialnya masih plastik Rush. Di pintu door trim juga plastik Rush, tapi di armrestnya ini sudah perlu, bukan sudah perlu ya, artinya memang bisa diapresiasi karena Toyota sudah menghadirkan sedikit sentuhan material lembut dan ada aksen jahit di sini, gitu ya. Ada pencetak elektrik retractable mirror, ada adjuster mirrornya juga. Untuk power window-nya yang auto hanya di bagian drivernya aja, bagian penumpang kiri tengah masih manual. Oke, seperti itu. Terus tadi sudah dari setir, kemudian dari head unit. Head unitnya ini sih oke. Secara kualitas suara oke, bagus ya. Nah, secara kalau dari tampilannya ini sih belum Android Auto kayaknya ya, belum ya. Kayaknya masih biasa dia, tapi tetap bisa disambungkan dengan head unit kalau nanti ada dari smartphone yang mau disambungin. Pilihannya dia seperti radio FM, terus kemudian ada dari menggunakan aplikasi M Toyota, ada panggilan darurat dan dealernya, lalu ada segala macam kebutuhannya. Nah, kita mainkan ya sebentar. Ini ada settingan untuk Bluetooth, tampilan, tanggal waktu, koneksi perangkat, ada bahasa juga, lalu ada media kalau kita nanti mau mencantumkan juga, masuknya dari MP3 ya, kayak gitulah ya. Ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini sudah ada indikator untuk seat belt, safety belt dari penumpang, passengernya sampai ke baris ketiga tuh. Yang belakang dikasih lihat juga kalau bandel-bandel naik Toyota Rush nggak pakai safety belt, ada bunyinya di sini. Terus untuk pengaturan AC, untuk fan dan temperaturnya, memang ini belum dual zone ya, tapi sudah modern, sudah nggak model knop-knop biasa. Sini ada knop yang sudah diperbaharui, ada aliran AC untuk interior, kemudian ada auto dan off-nya seperti itu. Power charging, ini nih ada power charging 12 volt di depan, hanya satu aja. Kalau yang GR Sport atau yang sudah smartless ya, smart key seperti ini kuncinya. Dan di sini rak penyimpanannya juga luas ya, lumayan. Nah, ini secara transmisinya dia PRN D, lalu D-nya itu ada terbagi menjadi D3, D2 dan L untuk
kebutuhan transmisi dengan power yang lebih besar di mesinnya. Terus kalau untuk dari handbrake masih manual ya, belum yang pencetan, belum ada brake hold apalagi. Kontrol box tidak terlalu luas nih, tapi lumayan sih buat ngisi-ngisi. Dan materialnya kulit halus, bisa buat jadi armrest yang enak lembut. Kursi penumpangnya dari mulai supir, penumpang depan dan penumpang belakang ini menggunakan material fabric ya sepertinya ya. Dia lembut juga sih, busanya tebal, bagus. Terus kalau yang GR Sporty ada jahitan-jahitan kokoh nih GR, wih kesannya maco banget. Terus di bagian pantatnya ini juga ya, di bagian duduk ini udah ada penahan, jadi enak nopang badan kita. Bagian sampingnya juga, jadi kita nggak banyak goyang atau tertahan oleh joknya. Di setiap pintu sudah disediakan cup holder, banyak cup holder. Mobil ini udah pakai airbag ya, jadi dual SRS airbag dari mulai depan dan ada di bagian tengah. Bagian tengah juga ada airbagnya. Console box atau penyimpanan laci depan sebelum soft opening maksudnya. Tuh, tapi lega, luas banget. Sun visor di bagian driver dan di bagian penumpang depan sudah disediakan untuk kacanya dan ada lampunya kalau kita buka. Lampunya belum full LED, tapi bagus ya, bisa buat sisi-sisinya yang kanan atau kiri aja. Tempat penyimpanan kacamata seperti biasa. Lalu untuk kacanya belum electrochromatic rear view mirror, masih biasa kaca. Oke, ini mobil yang enak banget, apalagi kalau di bagian barisan tengah dan belakang. Kita lihat leganya kayak gimana, yuk. Nah, kalau mobil SUV, mobil keluarga, itu pasti kita bawa banyak orang juga, nggak cuma di depan. Jadi driver udah ngerasain, sekarang jadi penumpang. Ini di baris kedua, baris ke tengah. Tadi setelan kursi depannya ini untuk tinggi badan gua ya, 188 cm. Di tengahnya luar biasa. Toyota memberikan apresiasi buat penumpang di baris kedua dan baris ketiga nih. Leganya nggak tanggung-tanggung, nggak kira-kira, luar biasa. Legroomnya lega, headroomnya lega. Dari segi akses kemudahan masuk di pintu tengah juga, tadi bukaan pintunya juga lega. Ada cup holder untuk di pintu tengah, terus ada penggunaan chrome di handle pintunya, dan ini pencetan untuk power window-nya memang sayangnya belum auto, jadi masih biasa manual. Material keras semua di pintu. Nah, ini material plastik keras, belum ada aksen dari piano black, tapi sudah ada jahitan putih untuk di armrest-nya ya, lembut, enak lumayan. Speakernya juga kualitas suaranya bagus, keren. Di bagian tengah ini AC double blower-nya, sayangnya ini kan mobil udah 4 tahun ya dari awal keluarnya, tapi ya mungkin menurut Toyota ini masih yang keren lah dipakai di mobil. Jadi ini masih biasa sih ya, 3 blok AC dan memang masih model yang sama. Terus, nah di sini ada apa nih? Ada cup holder juga untuk di bagian cup holder di bagian tengah sini. Terus ada power outlet 12 volt, jadi nggak usah berebutan sama bagian depan. Lega banget ya. Ini juga ada penyimpanan di kursi. Kalau kita duduk di tengah pastinya masih lega dong, tapi sayangnya kakinya naik gara-gara ada gardani yang ke belakang, karena ini kan penggerak belakang ya mobilnya ya. Terus apa lagi? Lampu interior ya udah pasti ada ya. Secara headroom atau headrest kepala di baris tengahnya juga ada, jadi ada kiri, tengah, dan kanan. Seat beltnya juga ada untuk 3 penumpang, pinggir, tengah, pinggir. Oke, ada airbag. Terus, nah ini tadi ya, headroom juga lega ya, luar biasa, masih lega banget, enak sih mukanya mobilnya. Nah, sekarang kita lihat perubahan besar yang cukup radikal di mobil ini dibandingkan dengan Rush generasi sebelumnya adalah penempatan ban belakangnya, yang mana generasi Rush sebelumnya ban belakangnya itu ada di luar, di bagian pintu belakang. Sekarang ban belakangnya itu tidak ada di luar, sehingga di Rush ini, itu mobilnya semakin panjang dibandingkan Rush sebelumnya. Karena itu, kita perlihatkan di baris ketiganya. Oke. 3. Ini lipat dulu bangku baris ke tengah untuk masuk ke bagian baris ketiga. Coba kita setel dulu ya. Di baris kedua ini kursinya bisa di-sliding ke depan. Oh, coba kita pakai yang paling maju. Masih lega juga untuk legroomnya. Akses menuju baris ketiga seperti ini. Kita duduk di bagian paling belakang, kasta terendah dari sebuah mobil keluarga. Wow, terbukti dengan perubahan besar dari ban serepnya menjadi di bawah di kolong dibandingkan dengan Rush sebelumnya. Nah, sekarang di baris ketiga ini headroomnya dinaikin dulu. Headroomnya masih jauh banget, lega banget. Tapi, nah ini udah mulai kelihatan minusnya nih, karena dia lebih tinggi.
untuk headroomnya semakin tipis. Gue tinggi badannya cuma 168 ya, tapi sangat tipis. Udah deket banget. Jadi hati-hati kalau entar kita harus pegangan, nggak kejedot. Nah, baris ketiga ini ada safety belt juga untuk penumpang tengah, pinggir kanan dan kiri. Kelegaannya juga nggak perlu diragukan lagi, hanya headroomnya aja tadi. Yang kerennya ada power outlet. Nah, ini power outlet. Jadi di bagian paling belakang aja tuh nggak perlu berebutan kalau mau ngecas. Cup holder, penyimpanan, ada speaker. Overall oke banget sih. Ini lega dan kakinya juga kalau tinggi badannya lebih tinggi lagi dia naik dia. Terlalu rendah nih. Untuk kulitnya tadi, untuk kulit juga seperti yang gue bilang di depan, bagus, menggunakan material fiber dan lembut dan enak. Oke. Bagian belakang, ternyata di bagian belakang juga sudah ada rear defogger. Jadi kalau lagi hujan nih, lagi berkabut dia bisa mengurangi atau menghilangkan kabut diffusif, pandangannya lebih luas lagi. Oke, wiper, spoilernya kan ya, dia tuh dari kiri kanan memanjang luas dan besar, ada high mount stop lamp-nya juga, LED. Shark fin, belakangnya ada shark fin. Terus secara penutup sampingnya biar nggak terlalu panjang, dia ada cover dari material glass di kanan dan kiri spoilernya. Untuk secara lampu, di rear lamp-nya ini Toyota Rush GR Sport atau yang tipe G juga sudah headlamp ya, maksudnya untuk lampu belakangnya dia sudah LED dari lampu rem, lampu malamnya, tapi sayangnya ada dua, lampu sen dan lampu mundurnya masih pakai lampu biasa ya. Saya juga bisa ready untuk kereta. Ada kamera mundur, kamera parkirnya, lumayan bisa bantu buat lihat visibilitas di belakang. Terus untuk sebenarnya kalau warna mobil ini adalah warna putih atau warna selain hitam, ini ada pemisah ya, dia artinya ini ada tambahan secara body kelasnya yang nyebrang dari kiri ke kanan. Ini warnanya piano black ya, kalau di warna mobil yang lain ini dia menambah beda besarnya. Ada yang bos GR Sport, lalu ada parking sensor dua di kiri dan kanan. Gimana untuk bagasinya? Nah, bagasinya ini kalau mobil SUV untuk 2-3 baris nggak lengkap rasanya kalau kita pergi nggak bawa barang-barang. Kita buka. Lega, cukup lega dan luas. Ini bisa menampung 2 koper besar sekaligus juga. Terus barang-barangnya yang memang tertutup rapi, masuk ke dalam, nggak terlalu ke depan ya, atau dijatuhkan. Pelipatan joknya seperti apa? Kalau joknya sudah dilipat, dari kirinya dilipat 50-50, kiri dan kanan. Kalau kita lipat dua-duanya, seperti ini semakin menambah ruang bagasinya. Kalau masih kurang, angkat lagi. Makin luas, bisa bawa banyak barang bawaan. Inilah Toyota Rush GR Sport 2022. Ya, mobil Toyota Rush GR Sport 2022. Gimana, Mbak Esti? Keren kan mobilnya? Makanya kalau mau beli nanti hubungin Pak Dian Anton ya. Jangan lupa beli Toyota Rush GR Sport. Ya, jadi sebenarnya secara mobilnya tuh bener-bener luar biasa sekali. Kita apresiasi tinggi juga kepada Toyota, yang mana di generasi sebelumnya Toyota Rush yang masih ban serapnya di belakang itu, kalau anak komunitas bilang tuh kayak konde ya, ban serap di belakang. Sekarang ban serapnya di bawah kosong, jadi efek sampingnya ini mundur, lega. Kabinnya lega, baris 1, 2, 3 lega. Sekarang mobilnya juga masih laris manis. Udah 4 tahun dari awal kemunculannya, masih laris manis, menjadi idola dari konsumen Indonesia. Itu aja review mobil Toyota Rush dari channel YouTube Des Hobi kali ini. Buat kalian yang mungkin mau minta video apa lagi yang mau kita buatin, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel YouTube Des Hobi. Dadah.